Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi wa bihubbi ahlil khairi wa bihubbi majlisil khairi wa bihubbil masyru'il khairi. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina Sayyidina Muhammad imami ahlil khairi wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Ukhshurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu dan pecinta kebaikan, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah pada saat ini untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan persemian syiar Allah, masjid Allah. Dan ketahuilah, siapapun yang bergembira, berbangga dengan syiar Allah, itulah hakikat seorang mukmin. Jika ada program kebaikan lalu kok tiba-tiba hati kita bergembira, maka ketahuilah Anda sebetulnya ahli kebaikan itu sendiri. Akan tapi ada di sana hamba-hamba di saat mendengar program kebaikan hatinya gelap, kebencian, tidak senang, maka itu adalah orang-orang munafik biarpun hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi alhamdulillah Anda semua pada saat ini telah dipilih oleh Allah untuk hadir ke tempat ini, menghadiri majlis mulia ini, masjid mulia ini, program mulia ini. Dan semoga niatkan dalam hati, semoga perkumpulan kita saat ini muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita saat ini, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, hati kita dipertemukan oleh Allah, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling merindukan karena Allah, saling tolong menolong dalam kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri hamba-hamba pilihan Allah yang berjalan di atas muka bumi ini. Yang kami cintai, yang kami muliakan, ayahanda kami Al-Hajj Ilyas, semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan dalam berjuang, dan juga pengurus masjid. Dan juga tidak lupa tadi guru kita semua yang telah meresmikan yang mulia Romo Yai Ma'ruf Amin. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sehat walafiat. Baik, yang kami cintai, orang tua kami, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai saat ini. Ketahuilah bahwa di dalam hidup kita ini harus ada pijakan, landasan. Kami tidak bicara tentang landasan namanya Al-Quran, hadis, atau ajaran Nabi SAW, itu jelas. Akan tapi landasan dalam kita berurusan dengan sesama manusia, landasan dalam urusan dengan sesama manusia adalah dicontohkan oleh Nabi SAW, yang disifati oleh Allah, diberi nama oleh Allah, digelari oleh Allah dengan gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk mewujudkan kasih sayang di semesta ini. Jadi hendaknya landasan hidup kita dengan sesama kita dasari dengan rahmah, kasih sayang. Ini yang hilang
Kenapa terjadi kebohongan di pasar? Kenapa kakak adik rebutan waris? Kenapa? Karena hilangnya makna kasih sayang ini. Dan Nabi SAW sampai digelar Raufur Rahim. Nabi adalah Rauf yang sangat lembut hati dan penuh kasih. Ar-Rahim, penuh sayang, sangat sayang Nabi SAW. Dan ini yang hilang di dalam kehidupan kita. Banyak hilang di rumah, hilang. Kenapa terjadi permusuhan antara kakak dengan adik? Kenapa terjadi permusuhan antara suami istri yang katanya dulu menjalin hidup demi cinta, karena cinta akan tapi ternyata terjadi kezaliman di dalam rumah tangga tersebut. Dalam bertetangga pun ternyata lihat permusuhan, dan bahkan mungkin kita ini dengan orang yang berbuat baik kepada kita pun kita sudah tidak punya kasih sayang. Jadi makna kasih sayang ini loh yang harus kita tumbuh suburkan, kita kembalikan. Dan dari sini akan kita mulai majelis ini. Majelis kemuliaan bagaimana menumbuhkan makna kasih sayang, sehingga mata kita mata kasih sayang. Dan ketahuilah orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan diberi oleh Allah kasih sayang. Nabi SAW rahmatan lil alamin, beliau adalah Raufur Rahim. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan dalam membaca Al-Quran kita sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Akan tapi ketahuilah, sering diantara kita melupakan kemuliaan namanya rahmat dan kasih sayang itu. Maka masjid yang saat ini kita duduk di sini, perkumpulan hendaknya di situ harus kita tebarkan makna kasih sayang. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan pun dihimbau kita untuk menebarkan makna kasih sayang. Assalam. Kalau kita bertemu dengan sesama, kita hendaknya mengucapkan Assalamualaikum. Menebarkan makna kasih sayang, menebarkan kesejahteraan, menebarkan keamanan, menebarkan keindahan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka nanti ada penyelewengan di dalam agama. Jika ada sekelompok manusia yang hidupnya kerjaannya adalah mencaci maki, merendahkan, mengolok dan seterusnya, maka itu adalah bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Ar-Raufur Rahim. Baik, sekarang kita mulai. Kami menghimbau bahwasanya dalam semua perkumpulan, dari ketua DKM, pengurus madrasah, yayasan, majelis ilmu, hendaknya di dalam pertemuan itu tidak boleh lepas dari 3 hal berikut ini. 3 hal berikut ini agar semuanya tetap indah. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita membuat pertemuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yang paling pertama dan utama. Yang pengen membangun pondok pesantren, yang pengen membangun masjid, yang pengen membangun madrasah, hendaknya karena Allah. Dibangun karena Allah, bukan pengen disanjung oleh manusia. Bukan ingin besar-besaran majlis, bukan ingin megah-megahan masjid, bukan ingin besar-besaran pondok, bukan ingin banyak-banyakan siswa, bukan. Akan tapi hendaknya kita membangun semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun karena Allah, inilah yang sering disebut dengan taksis ala taqwa. Membangun semuanya karena asas ketakwaan. Masjid yang dibangun dengan ketakwaan akan abadi. Madrasah yang dibangun dengan ketakwaan akan abadi. Maka semua pejuang hendaknya selalu memperbaiki niatnya. Maka dari itu di dalam kita mengajak berjuang pun harus ada tata krama, ada adab yang mulia. Mulai dari harta yang bersih yang hendaknya dimasukkan dalam perjuangan. Kemudian di saat kita datang mengajak pun hendaknya dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik. Kemudian setelah itu seperti yang diingatkan salah satu guru kami, jangan lupa wahai pejuang yang telah menjadikan sebab berdirinya masjid ini, jangan lupa kita mendoakan siapapun yang telah berjuang di sini, semoga Allah memberikan kepada mereka keikhlasan. Kita sering lupa dengan ini semuanya. Seorang guru pembangun pondok pesantren kadang-kadang hanya ingat bangunannya gede, bangunannya megah. Yang bangun masjid hanya ingat bangunannya megah, masjidnya megah, lupa mendoakan siapa yang telah berjuang di dalamnya. Hendaknya kita semua setiap malam, setiap saat kita ingat, bahkan kalau kita masuk masjid ini jangan lupa mendoakan, ya Allah, semoga yang telah berjuang di masjid ini Engkau beri keikhlasan ya Allah, siapapun dia ya Allah. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus masjid sekalipun. Insya Allah di sini tidak lupa. Ini yang sering dilupakan oleh pengurus pondok pesantren. Karena sering kita bangga dengan apa yang telah kita bangun. Oh, panitia tahun ini lebih sukses dari panitia yang dulu. Pondok ini lebih besar. Tapi lupa kita mendoakan siapa yang telah berjuang. Ketahuilah,
membangun masjid ini adalah jangan sampai yang masuk masjid saja yang selamat, tetapi kita harus lebih rindu bahwasanya yang telah menitipkan satu bata merah di tempat ini, semoga mereka menjadi ahli surga. Mungkin waktu membantu tempat ini niatnya tidak baik, mungkin waktu menyumbang di sini niatnya jelek, akan tapi ketahuilah berkat orang soleh dan solehah yang di masjid ini, kita doakan semoga yang membantu masjid ini menjadi ahli ikhlas, semuanya ahli ikhlas. Semoga apa yang mereka titipkan di masjid ini menjadi sebab mereka selamat di akhirat nanti. Amin. Pernahkah anda berdoa semacam itu, wahai para ibu? Kita lupa, kita sering bangga, oh alhamdulillah di sini sudah terjadi masjid besar. Maka dari itu jangan meremehkan siapapun yang membantu di masjid ini, biarpun hanya meletakkan satu bata merah, mungkin hanya menitipkan uang 1.000 rupiah, kita tidak tahu, mungkin 1.000 rupiah itulah sebab keselamatannya. Inilah tugas kita. Maka di samping kita sendiri melatih hati untuk ikhlas, maka lebih dari itu, kalau memang kita rindu ikhlas, doakan semua yang berjuang. Dan ini wasiat dari guru saya waktu kita membangun pondok. Setelah jadi, datang ke tempat beliau, lalu kita cerita, alhamdulillah pembangunan pondok sudah berhasil banyak, pembangunannya, gedung-gedungnya banyak, kemudian kita sudah bisa membuat beberapa stasiun radio. Tiba-tiba beliau mengingatkan, ya ibni, wahai anakku, aku mau tanya kepadamu, berapa kali kau mendoakan orang-orang yang telah membantumu itu? Lupa saya tidak pernah mendoakan. Doanya selama ini, ya Allah semoga masjid cepat jadi, pesantren cepat besar, itu tok. Tidak pernah mendoakan siapa yang membantu. Boleh, akhirnya diingatkan, boleh detik ini banyaklah kau mendoakan mereka yang telah berjuang di masjidmu, doakan mereka yang telah berjuang di pesantrenmu, dan itu jadikan kebiasaan nomor 1. Karena apa? Itu tanda keikhlasanmu. Sebab tanda keikhlasanmu adalah ingin membangun masjid, membawa orang kepada Allah, dan semua yang berjuang pun akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan, yang pertama. Jadi ini adalah niat karena Allah. Kalau mungkin ada yang membantu masjid ini belum tulus karena Allah dulu, mungkin karena waktu bantu sombong-sombongan, waktu bantu nggak benar niatnya, kita doakan semoga Allah merubah niatnya menjadi orang ikhlas. Kalau mereka menjadi orang ikhlas, lihat, kalau mereka sudah menjadi orang ikhlas, lihat, tidak cukup sampai di sini, akan bertanya lagi, ada program apa lagi di masjid ini? Karena orang ikhlas itu hatinya hidup. Kalau hatinya hidup tidak puas dengan satu kebaikan, satu kebaikan akan membuahkan dua kebaikan, dua kebaikan membuahkan 3 kebaikan, dan seterusnya. Maka jangan lupa mendoakan. Ini amanat untuk semua yang menikmati masjid ini. Kalau anda merasa sebagai ahli iman, bahkan mungkin anda orang yang paling rajin di masjid ini, maka doakan, ya Allah semoga yang telah membantu masjid ini mendapatkan pahala dan kau beri keikhlasan. Ini adalah yang pertama. Kita sering lupa sombong kita dengan kita sudah menikmati, alhamdulillah enaknya masjid, masya Allah enaknya masjid. Kita lupa dengan yang membantu masjid ini, yang berjuang. Dan ini kami ingatkan kepada semua yang punya pondok pesantren, yang punya madrasah, jangan hanya bangga dengan pesantrenmu, jangan bangga dengan madrasahmu, agar tapi doakan mereka yang telah berjuang bersamamu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rahmat tadi. Hendaknya perkumpulan kita ini dibangun dengan makna kasih sayang dan cinta. Kalau perkumpulan tanpa kasih sayang dan cinta, tidak ada artinya di hadapan Allah. Bagaimana kita itu dengan kelompok majelis ini saling rindu, sehingga ingin bertemu terus. Kalau orang di hatinya itu ada cinta, indah. Tempat yang katanya sempit terasa seperti lebar. Nggak apa-apa, sini loh ibu, cukup, biarpun tempatnya sempit. Kalau orang saling mencintai, mobil biasanya penumpangnya hanya 6 orang. Satu mobil kecil isinya 6 orang, cuman karena hatinya saling mencintai, ada sahabatnya, nggak apa-apa, tambah 7, saya pangku nanti nggak apa-apa. Karena hatinya saling mencintai, indah. Tidak ada tempat sempit bagi orang yang saling mencintai. Akan tapi jika orang itu hatinya benci, lihat, kalau sudah hatinya busuk, penuh kebencian, lihat, kelihatan di ujung sana pun sudah terasa sempit. Ngapain dia ada di situ? Ngelihat mobilnya sakit hati, ngelihat rumahnya sakit, ngelihat sampai ngelihat kucingnya saja mungkin sudah ini kucingnya siapa? Lihat alangkah sakitnya orang yang punya hati kebencian, tidak punya kasih sayang. Maka sekarang harus kita suburkan. Majelis ini harus dibangun dengan cinta. Perkumpulan ini bangun dengan cinta dan indah. Kalau orang hidup saling mencintai, indah. Kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, kita akan nyaman. Dan selalu kita ingin bertemu. Kita mencintai anak kita, kita mencintai suami kita, mencintai istri kita, mencintai sahabat kita, indah. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan Allah dalam hadis qudsi menyeru nanti di padang mahsyar,
ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidupnya di dunia ini dengan cinta karena aku. Ini membangun cinta karena Allah. Dan utamakan, dan ini yang dilakukan Nabi SAW waktu masuk ke Madinah, membangun masjid di Madinah. Pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati, bukan berjuang dulu, bukan, mempertemukan hati dalam cinta karena Allah. Setelah terbangun cinta karena Allah, lihat muncul satu sifat-sifat, muncul sifat-sifat mulia, tolong menolong, yang tidak mampu dibantu oleh orang yang kaya tidak akan dolim kepada si fakir, saling mencintai, indah. Jadi yang pertama kali adalah membangun cinta. Hari ini adalah setelah peresmian kita membangun cinta, insya Allah indah. Sehingga nanti kalau kangen kita nggak usah ke rumahnya, nanti paling ketemu di masjid, nanti ketemu di masjid, nanti ketemu di majelis taklim, suasana indah. Tapi kalau orang hatinya membenci, lihat, capek hidupnya. Di dunia sudah tersiksa, belum lagi di neraka akan disiksa oleh Allah dengan kebencian. Sekarang bagaimana menanamkan cinta itu? Ini muqaddimah ini. Kalau pengajiannya nanti, ini belum, ini muqaddimah. Kalau tidak ada ini percuma. Pengajian kalau tidak dibangun dengan 3 yang akan saya sampaikan tidak ada artinya. Perkumpulan, majelis, pesantren kalau tidak dibangun 3 yang akan saya sampaikan tidak ada artinya. Jadi yang kedua, membangun cinta. Bagaimana kita membangun cinta? Bagaimana kita membangun kasih sayang di antara kita? Membangun kasih sayang di antara kita adalah yang pertama, biasakan kita untuk bisa mendoakan saudara-saudari kita. Kita perlu melatih ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita untuk bisa menghafal tetangga-tetangga kita, untuk bisa menghafal paman dan keponakan-keponakan kita. Apakah seminggu sekali atau setiap malam, untuk bisa menghafal mereka. Lalu kita ajari untuk mendoakan, bahkan khususnya jika kita menemukan tetangga yang sering mengganggu kita, atau mungkin sepupu atau saudara yang mengganggu kita, harus kita ingatkan anak kita kepada orang tersebut, lalu diajari untuk mendoakan dengan doa kebaikan. Sudahlah, lakukan saja, ini nanti akan ketemu judulnya. Kita biasa untuk mendoakan orang lain, itu menumbuhkan cinta. Maka kami selalu mengingatkan yang punya grup WA, itu jangan hanya membaca cerita di WA-nya saja. Sebut namanya itu loh, nama A, B, C, si A, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, untuk menumbuhkan cinta. Ya Allah, mungkin kita sadar si A itu fakir, ya Allah berikan rezeki yang halal penuh berkah. Mungkin dia punya masalah, ya Allah selesaikan masalahnya. Yang satu lagi mungkin belum menikah, ya Allah berikan pasangan yang soleh. Jadikan hidupmu itu adalah biasa untuk mendoakan orang lain, itu yang menumbuhkan cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar kalimat yang mudah, jangan sampai kalimat cinta itu di awang-awang. Orang sering ngomong kita membangun cinta karena Allah, kita hidup cinta karena Allah. Tapi lihat tetangganya fakir tidak peduli, bahkan mungkin menggunjing orang lain pun gampang. Mana cinta karena Allah? Karena cinta karena Allah hanya diucapkan oleh lidahnya dan masih menggantung di awang-awang, belum bisa merasakan itu semuanya. Dan untuk merasakan cinta karena Allah ini diajari oleh Nabi, hendaknya kita banyak mendoakan saudara-saudari kita. Berjanjilah untuk pada siang hari ini, untuk kita membiasakan mendoakan tetangga kita, orang yang satu majelis dengan kita. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, jika engkau adalah 2 orang yang katanya bersahabat kok lupa mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya pendusta. Kalau anda berdua bersahabat katanya sahabat karib, kalau belum pernah mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya adalah pembohong. Apa maksud persahabatanmu itu kalau bukan menghendaki kebaikan? Kalau kita belum bisa mendoakan di saat berpisah, jangan berkata dirimu orang baik. Bahkan kebersihan hatimu itu akan diketahui di saat engkau berpisah dengan sahabatmu, lalu engkau mendoakan dia. Maka untuk menumbuhkan cinta adalah biasakan mendoakan, khususnya wahai ibu, wahai para bapak, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Mungkin ada orang yang ngomong nyelekit kepada kita, mungkin ada orang menfitnah kita, ada orang menggunjing kita. Dengan orang-orang seperti itu jangan kau balas dengan kebencian. Rugi kalau engkau membenci seseorang, akan tapi balaslah dengan panjatan doa. Bahkan kalau perlu mintalah kepada Allah, ya Allah jika ada orang berbuat salah kepadaku, ya Allah jadikan aku mudah melupakannya, ya Allah. Bahkan kalau perlu kita mendoakan, ya Allah siapapun yang telah berbuat jahat kepadaku, menyakitiku, ya Allah ampuni dia, ya Allah jangan kau hukum dia, ya Allah. Jangan punya hati busuk.
khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Ini loh membangun cinta. Dan itulah kekasih Allah. Waliullah itu gak harus yang berjubah, bukan yang dikerubudi saja kuburannya, bukan. Waliullah adalah yang punya qalbun salim, hatinya selamat, tidak ada syahna, tidak ada baghdha, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di dalam hatinya, melihat orang dengan cinta. Karena apa? Ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan bahayanya membenci sesama kaum muslimin adalah luar biasa besar. Karena apa? Kalau anda membenci si fulan sana, ketahuilah itu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat mencintainya. Nabi Muhammad tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Bagaimana kita membenci orang tersebut? Maka kita sebetulnya telah membenci orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu hati yang busuk, wahai ibu. Jadi insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing membersihkan hati kita dengan cara kita mendoakan. Sudahlah, untuk menumbuhkan kasih sayang tadi, dengan cara mendoakan sebelum mengirim hadiah, sebelum kita saling kunjung mengunjungi. Karena ada katanya silaturahim dengan kunjung mengunjungi. Tapi kalau hatinya tidak ditata benar, bu, nggak jadi baik tuh. Orang kata silaturahim menyambung hati. Saya ingin kunjung ke rumahnya si A, si B, mungkin Reoni, keluarga besar fulan. Akan tapi kalau hatinya belum ditata, pertemuan tidak menjadikan lebih baik. Mungkin saat masuk rumahnya tetangga, pulang malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjing. Halah, kalungnya dipakai semua, sok bener tuh. Antingnya, oh mobilnya, oh dandanannya, oh loh, katanya mau silaturahim. Tapi karena masuk rumahnya seseorang, hatinya belum siap, maka keluar pun masih dengan permusuhan. Tapi ketahuilah bahwa sebaliknya, jangan masuk rumahnya seseorang untuk silaturahim kecuali anda di tengah malam sudah melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendoakan orang tersebut, ya Allah, esok hari aku akan masuk ke rumahnya si fulan, ya Allah, aku ingin silaturahim, ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mendoakan. Ibu jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun, karena itu akan memperbusuk hati kita, menjadi kita semakin benci. Tapi kalau mendoakan kebaikan akan terpangkas kebencian lalu berubah menjadi cinta. Ada orang sifatnya busuk, bu, pak, kalau sudah marah sama seseorang, wah, masya Allah, dicatat, dinotes di buku hariannya itu, wah, tanggal begini, wah, ini ahli neraka itu modelnya. Biarpun kelihatannya hadir pengajian di paling depan, bukan ini solehah semuanya maksudnya. Biarpun dia jago pengajian, tapi ketahuilah hatinya busuk karena dia menyimpan dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus ditegaskan makna ini. Kalau ibu marah dengan seseorang, jangan lama-lama. Saya itu minta setiap saat, ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepadaku, jadikan saya langsung lupa, ya Allah, biarpun kadang masih ingat. Karena ada ini jiwa busuk, masih ingat, dan di saat ingat harus ditumpangi dengan doa kebaikan. Pengennya sih lupa saja sudah, ya Allah, ada orang berbuat jahat, besok lupa, enak. Besok lupa, enak. Lah kok malah dicatat di nates, yang punya WA dikasih bintang. Ini kan orang sakit, disimpan di WA-nya di. Lah kok mau jadi ahli neraka ini, bagaimana ini? Hapus semuanya. Kalimat jelek dari saudara dihapus, bu, ya. Kalimat jelek dari sahabat dihapus, ya. Ini ilmu disimpan, jadikan bukti. Bukti apa? Ada orang saking marahnya dendam, awas ya nanti saya tuntut di akhirat, pokoknya demi Allah saya nggak rela. Duh. Serem banget nih manusia ini. Kelihatannya cantik tapi hatinya busuk. Menuntut di akhirat. Apakah anda tahu bagaimana akhirat nanti? Akhirat bagaimana akhirat? Keadaan di padang mahsyar mengerikan, harus tahu ini. Di akhirat mengerikan, di padang mahsyar mengerikan. Dikatakanlah matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, suasana panas, mengerikan. Semua orang tidak betah di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada sekelompok orang yang dipanggil oleh Allah, ainal mutahabu nabi jalali. Ana orang yang hidup di dunia tanpa kebencian, hidup di dunia dengan cinta, ayo kumpul. Dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah, kemudian dibawa ke telaga Kautsar. Setelah minum telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu dikomandoi oleh Rasulullah, ayo berangkat meluncur ke surga. Dan dikatakan bahwasanya rombongan ini, rombongan orang yang saya mencintai karena Allah ini akan meluncur ke surga yang padang mahsyar itu bagi orang-orang ahli maksiat dilewati puluhan ribu tahun dalam keadaan panas puluhan ribu tahun. Tapi bagi rombongan Nabi Muhammad itu mabainadz dzuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, kilat menuju surga. Ayo, mana yang mau nuntut tadi? Tuh tinggalan sana, nuntut sana tuh.
nuntut tinggalan, semua orang masuk surga, dia masih menuntut. Saya menuntut, tuntut sana. Lah kok masih mau disimpan dendam? Mau apa hidup ini mendendam? Tidak perlu kita mendendam, sudah sejahat apapun. Duit saya diambil miliaran, ya Allah ampuni dia, gantilah ya Allah. Engkau yang maha kaya, bukan dia yang kaya, ya Allah. Selesai. Warisku direbut oleh saudaraku, itu juga saudaramu. Kenapa kau harus mendendam? Setan tuh hebat, ibu. Ini sebenarnya ini pembahasan panjang nih. Masalah cinta ini sebenarnya tidak cukup, ini bisa di beberapa silsilah. Setan itu kalau masukkan orang ke neraka dahsyat. Contoh kakak adik berebut waris, kakaknya jahat mengambil waris adiknya, habis. Buat bangun, buat ini, buat umroh, udah umroh, masuk neraka lewat umroh tuh. Merebut waris saudaranya. Lah saudaranya, adiknya ini yang diambil warisnya. Kalau seandainya dia sabar dan pasrah kepada Allah, langsung meluncur menuju surga. Tapi ingat, setan tidak senang ada orang masuk surga. Lalu setan ngapain? Bisikin adiknya tersebut, selalu diingatkan, kelihatan motornya, mobilnya, kamu tahu enggak, itu mobil itu sebagian dari duitmu itu. Kamu dengar enggak kemarin umrah, itu dari duitmu tuh. Mulai marah dia, mulai marah. Akhirnya mulai marah, ngomong sama istrinya, mama, tuh lihat, umrah lagi. Oh iya pak, itu kan iya, anaknya. Akhirnya apa? Semuanya keluarga jadi pembenci dan penggunjing. Setan tepuk tangan, lo masuk neraka sekarang sama gue. Hebat kan? Makanya jangan mau diajari oleh setan untuk membenci. Sudahlah, kalau anda menemukan orang berbuat jahat kepada anda bersyukur, anda bukan yang jahat. Jika anda harus direbut waris, anda bersyukurlah, anda bukan yang berebut waris. Jika anda dibohongi, bersyukurlah, bukan anda yang bohong. Jika anda didolimi, bersyukurlah, bukan anda yang dolim. Ini lo belajar. Jadi harus kita berani mendoakan. Kalau ada orang solehah, tidak usah tanya ke orang lain, saya solehah atau tidak. Bagaimana urusan hatimu dengan hamba Allah? Kalau engkau masih suka mendendam, membenci, awas hati-hati. Maka tandailah dengan mendoakan. Jadi banyaklah mendoakan. Baik, berat ya orang ngambil duit kok suruh doain. Di mana ini? Orang kurang ajar sama saya kok doain. Nah, kayaknya memang harus dikasih obat bius, Bu. Pak, kalau tidak kasih obat bius masih saja berat. Karena memang begitu kata para kekasih Allah, kalau aku harus melakukan sholat dalam semalam 1000 rakaat, bagiku enteng, ringan. Tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu belajar 10 tahun. Karena memang pekerjaan waliullah itu adalah membersihkan hati. Bagaimana disakiti tetap sabar. Ya sekaranglah anda saat ini harus belajar untuk menjadi kekasih Allah, membersihkan hati, tidak punya dendam. Baik obat biusnya yang sederhana, dia kasih obat bius. Tapi diamalkan nih. Kalau sudah punya obat bius nanti langsung, ibu doain mah gampang, enteng. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin." Obat biusnya adalah dari Nabi. Barang siapa yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Kalau ibu ada orang yang kurang ajar pada ibu, bapak-bapak ada orang kurang ajar sama bapak-bapak, langsung saja alhamdulillah, awas ya, nanti malam ya tak doain. Akhirnya nanti sholat hajat 2 rakaat, orang yang kurang ajar doain, ya Allah semoga rizkinya banyak ya Allah. Malaikat jawab, kamu dapat duluan. Kan enak. Semoga anaknya soleh-solehah ya Allah. Dan ini mujarab dari Rasulullah. Maka kalau anda pengen doa dikabul, nggak usah rencana, saya mau umroh sama Pak Haji deh, nanti mau doa di Multazam, kelamaan. Belum tentu ke Multazam, rizkinya belum benar. Sekarang kalau pengen doa dikabul adalah dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, khususnya orang-orang yang kalau ngomong nyelkit, kurang ajar sama kita. Ini adalah pintu dikabul doa kita. Kalau anda percaya dengan Nabi Muhammad, dan ini mujarab bagi kami, kalau ada orang kurang ajar kepada kami misalnya, tidak usah kami kasih tahu orang, rugi kalau saya ngasih tahu orang. Saya ngasih tahu aja kepada Allah, ada orang berbuat zalim kepadaku, ya Allah ampuni dia, selesai. Jangan kau hukum, ya Allah besok dapat nanti. Jangan. Ini mujarab karena Nabi yang mengajarkannya. Doa kok pusingmu ya doa kok
tolong Buya doain saya Buya atau para kiai, kelamaan ente doa di kamarmu sendiri. Itu orang yang kurang ajar, doain dengan doa kebaikan. Ya Allah, semoga tetanggaku yang suka nyakiti aku itu ya Allah jaga dia ya Allah. Dia jarang sholat, jadikan ahli sholat ya Allah. Suaminya jahat, jadikan suaminya soleh ya Allah. Istri yang nggak benar, jadikan istri soleh. Masya Allah. Obat biusnya masuk atau belum nih? Masih belum mau doakan ibu. Memang berat ini. Contohnya begini Bu, ada satu orang punya toko kecil, tokonya kecil. Yang belanja sehari mie 2, beras 3 kilo, keropok 4 bungkus. Tetangganya tokonya gede banget, yang beli pakai mobil-mobil jutaan rupiah. Kira-kira yang tokonya kecil bisa ndak doa gini, ya Allah semoga yang tokonya gede ini semakin gede ya Allah, rezekinya semakin banyak ya Allah. Susah. Makanya nyungsep terus dia. Coba dia mendoakan, ya Allah semoga tetanggaku yang kaya raya ini, yang tokonya besar, menjadi orang kaya ahli surga ya Allah, senang bersedekah ya Allah, membayar zakat tepat ya Allah, bisnisnya halal ya Allah. Maka malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Di samping kamu dapat duluan, lebih dari itu hatimu tidak akan ngedengki. Sekarang tetangganya beli mobil nyos, tetangganya bangun rumah nyos, tetangganya ngapain hidup kayak begitu, kok sakit bener tuh manusia. Sehingga jor-joran bangun rumah, jor-joran, nggak, biarpun pakai ngutang akhirnya. Jadi ada orang rumahnya megah, ngutang semuanya, itu ada. Bisnisnya besar, utang semuanya, karena hidupnya adalah jor-joran saja, hidup dengan kebencian dia. Tapi kalau orang hatinya bersih, hiburannya banyak ibu. Yang beli mobil tetangga dia ikut seneng, sampai dilus-lus, masya Allah bagusnya di kampung itu ya. Katanya bau solarnya wangi. Tapi kalau sudah orang hatinya busuk, mobil merah katanya merah norak, dibuka pintunya wangi, bikin pusing. Orang hati busuk diturutin. Baik majelis kita ini. Jadi majelis kita semacam itu. Kita harus biasa mendoakan. Pokoknya ibu, kalau ada tanda-tanda, para bapak, tanda-tanda kita tidak nyaman dengan seseorang, tumpangi dengan doa ya Allah. Dan doa yang paling hebat adalah doa di saat kita tidak ada di hadapannya. Kalau doa di hadapannya itu basa-basi, minta dikasih hadiah tuh. Doa yang paling hebat adalah doa nanti. Kurang ajar bener tuh orang, masya Allah, mulutnya nyelekit. Nanti malam sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat hajat, saya doakan ya Allah, orang yang ngomong nyelekit kepadaku, ampuni dia ya Allah, jangan kau hukum dia ya Allah. Apa sih susahnya begitu? Yang menjadi susah adalah kebusukan hati kita sendiri. Ini pertumbuhan kita bangun semacam itu. Makanya pengurus yayasan pun saling mendoakan di antara pengurus. Kadang-kadang ini kalau tidak diatur dengan benar, pengurus yayasan rebutan jadi ketua yayasan, gulat. Doanya doa jelek, giliran dia kalah doanya semoga nggak berhasil, semoga nggak berhasil. Ya kok ini? Ini kan orang busuk ini. Ustadz sama ustadz hatinya benci. Kalau melihat ustadz lain pondoknya besar, semoga habis santrinya. Innalillah. Ini hati busuk. Baik, sekarang kita perlu menata hati. Majelis kita kalau ditata dengan ini indah. Jadi untuk menumbuhkan cinta, yang pertama adalah mendoakan. Dan hendaknya kita selalu memandang orang dengan cinta dan kasih sayang. Ini saya tambah lagi, memandang orang lain dengan cinta dan kasih sayang. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Memandang dengan mata merendahkan menjadikan sebab dicabut hidayah kita oleh Allah. Contoh, mungkin kita suatu ketika naik kendaraan, naik mobil, lewat stasiun atau terminal, kita baru pulang pengajian, baru zikir, tadi nangis di majelis zikir, wah nangisnya gerung-gerung kalau bahasa Jawa tuh, terseduh-seduh. Naik mobil keluar, di situ ada, mohon maaf, ada anak putri perempuan yang menjual diri, pelacur. Setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangannya. Ibu solehah ngaji majelis taklim, bapak-bapak juga betul melewati itu semua. Apa yang ada di hati kita? Mungkin di antara kita mengatakan, kasihan malam-malam, astagfirullahaladzim, malam-malam astagfirullah, ya Allah. Tidak sadar kalau istighfarnya orang sombong itu. Siapa di antara kita di saat melihat wanita-wanita semacam itu, lalu meneteskan air mata, menengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan petunjuk, jangan sampai terhinakan terus di pinggir jalan, ya Allah. Siapa yang begitu? Ayo. Kita sering sombong melihat orang lain, kita sering merendahkan orang lain.
Mungkin kita melihat saudara kita, mohon maaf, terbelenggu dalam dunia riba atau perjudian, minuman keras. Awas, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Mungkin di gardu sana ada 4 anak-anak mabuk. Apa yang ada di hatimu? Jujur. Mungkin karena anda merasa soleh baik. Iya, anak-anak ini setiap hari di situ. Jangan seperti itu, akan tapi panjatkan doa, ya Allah berikan bimbingan kepadanya, lalu sapa dengan baik, assalamualaikum. Lihat, dari doa yang anda panjatkan lalu salam anda akan menjadikan dia tersentuh. Itulah akhlak mulia. Dan ingat, siapapun yang merendahkan orang yang bermaksiat, orang yang merendahkan orang bermaksiat atau merendahkan orang-orang yang hina semacam itu, yang secara zahir hina, tapi karena anda merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Ada dikisahkan bahwasanya ada seorang ahli ibadah di atas gunung, abid di atas gunung. Dia ibadah tidak pengen diganggu oleh hiruk pikuknya pasar. Dia ibadah tidak ingin diganggu oleh orang-orang yang ada di kampung sana. Lalu dia ke atas bukit beribadah di sana, siang harinya puasa, malam harinya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Masya Allah. Di sisi lain di sana ada preman pasar. Tahu kita preman? Preman dengan kehinaan. Preman pekerjaannya macam-macam. Wah, segala macam dilakukan. Suatu ketika sang preman ingin bertemu dengan sang kiai. Naik ke atas. Dan Allah mengendaki mereka bertemu. Sang kiai tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan kehabisan bahan makanan, harus pergi ke pasar. Turunlah sang ustadz atau sang kiai, sang ahli ibadah, turun ke pasar. Gunung zaman dulu jalannya adalah jalan setapak, tidak ada jalan aspal. Yang preman naik ke atas gunung pengen ketemu sang kiai, ditanya niatnya, pokoknya saya ingin minta doa deh, husnudon. Jahat dia, tapi hatinya masih baik, pengen ketemu sang kiai. Sang kiai turun dari atas bukit, sang preman naik ke atas, berpapasan di jalan setapak. Kalau berpapasan di jalan setapak, pasti tabrakan. Jika tidak ada yang mengalah salah satunya, pasti tidak akan bisa berjalan. Sang preman yang katanya bejat, kalau di zaman sekarang mungkin tangannya bertato, dadanya, wah macam-macam begitu, rambutnya gondrong mungkin begitu. Ini adalah berita untuk preman dengan wahai preman, ini cerita, ini tidak istimewa ini. Sang preman di saat melihat sang kiai ini kaget, stop, kok ada di sini sang kiai? Saking kagetnya dan kagumnya, dia nggak bisa berjalan, nggak bisa ngomong apapun, terduduk dia. Terduduk di jalan setapak dan tidak bisa bertutur sepatah kata. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya, maksudnya, mangga silakan lewat kiai, silakan. Sambil minggir begitu memberikan jalan untuk sang kiai. Wah, sang kiai di saat melihat sang preman ini masyhur, tahu, si busuk ini mau kemana dalam hatinya. Pembuat kerusakan di muka bumi, mau kemana dia? Tidak menyapa dia dengan assalamualaikum, tidak bertanya hendak kemana engkau, apalagi di saat sang preman mempersilakan dengan tangannya, seolah-olah dia berhak untuk itu semuanya, langsung dilangkai begitu saja. Apa cerita dari Nabi SAW? Lihat, orang yang katanya ahli ibadah, ternyata memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Saat itu dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, mohon maaf, sebaliknya jika ada orang yang katanya bejat, hati-hati ini, jika ada orang yang katanya bejat, ahli maksiat, dia melakukan bermacam-macam kemungkaran, akan tapi ternyata masih mengagungkan syiar Allah, kagum kepada masjid, kagum kepada majelis ilmu, menghormati Ramadan, kagum kepada ulama, di dalam hatinya ada itu, ada harapan untuk tobat. Dan dalam kisah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang katanya ahli ibadah, gara-gara memandang si preman dengan pandangan merendahkan, saat itu hidayahnya dicabut oleh Allah. Begitu sebaliknya, sang preman memandang seorang alim dengan kagum, biarpun itu alim munafik, tapi dalam husnudzonnya akan ditolong oleh Allah, sehingga saat itu sang preman mendapatkan hidayah. Maka dari itu, sehebat apapun dirimu, sesoleh apapun dirimu, sesolehah apapun dirimu, awas, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan ada lagi pandangan yang perlu kita hadirkan ini loh, untuk menjadikan hidup kita tuh indah terus, khususnya bagi siapapun yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk bergabung dalam kemuliaan majelis ilmu,
Sholat Jumat, sholat fardu, itu adalah nikmat dari Allah. Syukurlah kepada Allah atas itu semuanya. Akan tapi ingat, tidak cukup Anda mensyukuri Anda bisa hadir di tempat ini, tidak cukup Anda mensyukuri Anda bisa beribadah, akan tapi harus Anda lanjutkan syukur itu menunjukkan ketulusan hati Anda. Apa itu? Apa pandangan hatimu kepada tetangga yang tidak sholat, kepada tetangga yang tidak ke masjid, kepada tetangga yang tidak ngaji? Kalau hatimu belum terenyuh, maka jangan mengatakan hatimu hati yang beriman. Mungkin kita pergi ke masjid sholat Jumat, ataunya ada tetangga kita yang tidak sholat Jumat. Lah kok kita cuek saja, hati kita tidak terenyuh, tidak menangis, khawatir dirimu tidak punya iman. Ini loh pandangan yang harus kita hidupkan. Jadi kalau kita melihat tetangga kita melakukan kemaksiatan, hadirkan dalam hati kita panjatan doa di tengah malam. Jangan hanya mengunjungi, kasihan bener. Kadang-kadang habis pengajian kita gunjingnya. Itu tetangga tuh, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, apa itu semuanya? Akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Panjatkan doa, ya Allah, tetanggaku ini baik sekali, cuman dia jarang sholat Jumat, ya Allah, kami mohon di tengah malam dan serius Anda, urusan Anda dengan Allah kan membangun cinta, membangun rumah megah di akhirat nanti, yang dikatakan dibangun dari sinar, dari cahaya. Ayo kita seperti apa? Kadang-kadang kita sering bangga dengan pengajian. Kalau melihat orang lain, astagfirullahaladzim, itu Pak Haji loh, padahal bapaknya dulu ibu. Subhanallah, kita tertipu. Akan tapi hati yang penuh kasih tadi, lihat, memandang orang bermaksiat menangis terjuh. Sampai dikabarkan salah satu seorang alim besar dari ahli bait Nabi SAW, salah satu orang alim besar, Imam Muhammad, mendengar cerita, ada dikabari imam di kampung sebelah ada orang berzina. Imam di saat mendengar berita itu berderai air mata, menangis terseduh-seduh, sampai yang ngasih tahu tuh ketakutan, ya Imam, engkau menangis, apakah itu saudaramu atau kerabatmu? Dijawab, bukan, itu bukan saudaraku dan kerabatku, akan tapi yang aku ketahui di sini adalah semua umat Nabi Muhammad. Berarti yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Lalu menengadahkan tangan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, tutup aibnya, ya Allah, mudahkan untuk mendapat pintu yang halal, ya Allah, jangan sampai terus dalam berzinaan, ya Allah. Lihat, itu hatinya orang beriman. Cuman kadang kita kalau mendengar informasi perzinaan jadi bahan gunjingan setiap hari, naudzubillah, masuk neraka bersama pezina tersebut. Awas. Maka untuk membangun cinta, yang pertama mendoakan, yang kedua saya tambah, jangan biasakan lidah kita untuk menggunjing siapapun. Majelis kita tidak boleh membicarakan siapapun, majelis kita tidak boleh menggunjing siapapun, tidak boleh membicarakan kejelekan seseorang. Usir dari majelis ini kalau dia membicarakan seseorang. Untuk menjaga cinta. Kadang di majelis taklim untuk gunjing orang lain, kadang gunjing majelis taklim yang lain. Tuh, tahu enggak majelis sana tuh? Majelis baru itu kan? Bukan yang lama tuh, tapi. Waduh. Majelis gulet. Majelis yang ahli neraka itu bukan majelis yang ahli surga. Majelis yang ahli surga memandang majelis adalah dengan keindahan, dengan cinta, dengan kemuliaan. Dan bahkan memandang orang bermaksiat adalah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan doa. Baik, pulanglah ke rumah dengan hati yang kasih sayang, dengan mata yang penuh kasih. Ini, jadi yang kedua, membangun cinta, ini penting. Kalau sudah di rumah kita biasakan dengan seperti itu, maka lihat apa yang terjadi, masyarakat kita indah. Ingat Ibu, jadi nanti kita biasa mendoakan para bapak. Tetangga kita mungkin ada yang tidak sholat, mungkin Anda mendengar pekerjaannya haram, ahli maksiat. Tidak mustahil bagi Allah, tidak susah bagi Allah untuk merubah dia menjadi ahli surga. Cuman kadang-kadang kita itu gara-gara hadir majelis taklim 2 tahun saja sudah kayak ahli surga, yang lain ahli neraka semuanya. Mandang, kasihan, haji bolak-balik nggak mau ngaji. Haji apaan? Ini yang gonjeng tukang haji, yang lain nggak, ya hidupnya menggonjeng, nggak ada guna itu. Apa? Baik, majelis kita bersihkan daripada gunjingan, selesai. Mengomongin orang lain, ya selesai. Kemudian yang ketiga, ini rumus yang ketiga dalam sebuah perkumpulan adalah biasakan dalam hidup kita ini adalah untuk mudah mengingatkan dan mudah untuk diingatkan. Ini tidak kami jabarkan, mungkin pada pertemuan yang lain. Ringkasnya adalah orang itu harus mudah mengingatkan dan diingatkan. Ada orang yang pandai mengingatkan, tapi kalau giliran diingatkan itu gak terima, hati sombong. Senang ingatkan, jalan diingatkan, sombong, bela diri. Maka ini kaidah Bu, sederhana. Jika suatu ketika
Ada orang yang mengingatkan Anda akan kesalahan Anda. Jadilah Anda, kalau Anda ingin mengukur kebaikan hati Anda adalah di saat ada orang mengingatkan Anda. Jika ada orang mengingatkan Anda kok hati Anda senang, hati Anda benar, hati Anda hati tawadhu. Tapi kalau hati Anda mulai protes, kadang-kadang kalau sudah diingatkan sudah nggak mau duduk bareng sama kita. Ada orang kalau diingatkan sudah nggak mau duduk bareng lagi, musibah. Macam-macam, suami istri nggak bisa saling mengingatkan. Ada kalau istri kalau diingatkan itu, Bu, Pak, istri kalau diingatkan tuh diem dok. Cuman suaminya bingung, ini denger apa tidak denger? Ya, iya. Kalau Anda wahai istri diingatkan oleh suami langsung sanjang, langsung dicium suami, makasih bang, aku kira abang dulu ganteng ternyata sangat ganteng, sering ingetin aku, begitu ya. Suami juga begitu. Kalau diingatkan sama istri, kadang-kadang suami sombong. Kalau diingat sama istri langsung keluar rumah, break, bawa tutup pintunya kuat-kuat, jeder itu, nggak pulang sampai malam. Suami model apa itu? Diingatkan istri marah, diingatkan senang, langsung wahai istriku, karena kamu telah mengingatkan aku, maka Asya Allah saya belikan anting sebelahnya. Nah kok sebelah bang? Kalau mengingatkan 2 kali nanti saya kasih anting 2 gitu loh ya. Jadi sanjung, kamu cantik sayang. Sambutlah dengan kebaikan, peringatan dari pasangan kita. Ini memangkas kesombongan, kata Nabi, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Maka dalam musyawarah, lah ini kenapa saya hadirkan dalam rumus perkumpulan. Sering dalam sebuah perkumpulan ini musyawarah, ada orang keras kepala. Kalau punya pendapat, kalau tidak dipakai langsung keluar majelis. Nggak mau, harus dipakai pendapat saya. Wah ini penyakit ini. Duri dalam perkumpulan ini penyakit. Akan tapi kita ilah, kalau kita diberi masukan yang lebih bagus, terimalah. Mungkin ada orang memberikan masukan lewat HP, SMS, langsung telepon orang tersebut, ngingetkan, ibu mohon maaf, ibu tadi kayaknya dandanan ibu kurang pantas, begini, langsung telepon, makasih ya, ini kasih mana, saya kirim hadiah nanti. Membiasakan untuk senang di saat diingatkan, itu puncak ketawaduan. Kalau ada orang ingatkan kita langsung traktir nanti ya, saya kasih hadiah atau apa. Begitu sebaliknya, beranilah Anda mengingatkan. Saya tidak senang jika duduk dengan orang yang nggak berani mengingatkan saya. Oh saya duduk dengan setan itu. Saya mau terjerumus, saya itu manusia, saya bisa bersalah. Makanya mendampingi saya harus bisa ngingetin saya kalau saya salah. Kalau tidak ngingetin saya, ini anak santri, nggak ada artinya kalau ikut saya lalu tidak jadi pengkontrol buat saya. Kalau tidak ngingetin saya, itu bukan setan. Saya melakukan kesalahan dibiarkan saja, ya anak. Berarti syukurin masuk neraka, tuh kan gitu. Maka senanglah jika Anda duduk dengan orang yang biasa mengingatkan Anda, karena sebetulnya orang yang mengingatkan Anda akan mengangkat Anda terus. Jadi makanya saya tidak senang duduk dengan orang yang pengecut, sudah tahu salah dibiarkan saja. Makanya berani mengingatkan ini juga jiwa besar tuh. Biarpun gurunya, saya misalnya anak murid saya, kalau mengingatkan saya poin dia, bagi saya adalah poin lebih, plus dia, ada nilai plus bagi saya. Kenapa? Dia berani mengingatkan saya. Sebab kalau tidak diingatkan, apalagi mohon maaf yang sudah ustadz ini kadang-kadang nggak berani ingat, muridnya pada ketakutan semua, akhirnya ustadznya kecemplung ke neraka jahanam, naudzubillah. Jadi senanglah untuk mengingatkan dan senang untuk diingatkan. Ini adalah rumus-rumus sederhana yang perlu kita hadirkan ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab katanya tadi. Nanti ini muqaddimah ibu, insyaallah pertemuannya ibu bisa mengikuti radioku untuk sementara. Yang AM yang punya mobil bu, janjilah ikrar. Yang punya mobil nanti langsung saja AM-nya diputer 1089 karena Allah 1089 AM. Semua yang punya mobil, mobilnya jadikan mobil ahli surga semuanya. Sudahlah lagu gini-gininya sudah ditinggalin deh, goodbye dengan goyang pinggulnya, goodbye dengan ini. Saya ingin dengan hadir majelis ini berubah nanti insyaallah. Yang punya mobil ikrar mobilnya 1089 AM, itu akan kita besarkan nanti insyaallah bulan Ramadan sudah akan terdengar di Jabotabek sampai Banten sampai Indramayu nanti. Dan juga ibu-ibu bisa mengikuti hari ini pun bisa diikuti, mungkin saudara yang di luar sana bisa di Al-Bahjah TV, langsung di Al-Bahjah TV nanti ada. Dan juga radioku network di mana-mana. Kita punya ada radio di Batam. Kalau ibu punya saudara di Singapura semuanya, kita punya radio di Batam itu bisa didengar oleh warga Singapura semuanya. Kemudian radio yang di Kuningan sana bisa didengar sampai Batang, sampai Majenang sana. Dan termasuk yang ada di Bogor ini nanti, ibu hendaknya bergabung dalam dakwah ini. Cukup dulu untuk menghafal kanal.
Jadi ibu pulang nanti punya kewajiban menghafal kanal radio kita 1089. Kalau ibu nggak hafal tidak dianggap. 1089 AM. Berapa Bu? 1089 AM. Nanti sebelum keluar dites. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. 1089 AM radioku sekarang memang masih kecil tapi sampai sini masuk. Tapi Ramadan akan kita besarkan menjadi 10 kilo, insya Allah akan menjangkau wilayah-wilayah sampai Banten sana nyampe insya Allah. Baik insya Allah. Baik, ini saja insya Allah. Kita sekarang sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Allah. Ya. Ada ibu di belakang. Persilakan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya sama Buya Yahya, dipersilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Oh, belakang dulu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Haji Yahya, Anda ceramahnya sangat Ibu, mohon maaf, mohon berdiri Ibu. Enggak, sakit, enggak bisa berdiri Ibu, duduk. Biar. Sebentar Pak. Enggak apa-apa, duduk Ibu, monggo Ibunda, duduk, enggak apa-apa, duduk. Sudah sepuh, enggak apa-apa. Duduk silakan. Duduk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk. Boleh. Ibunda kita sudah baik. Oke Pak Haji. Dengan silaturahmi alhamdulillah akan kita laksanakan, juga bercinta. Tetapi kalau memaafkan dengan orang yang nyata-nyata bersalah, rasanya di hati itu masih amat susah sekali. Contoh, orang yang membawa narkoba yang merusak generasi kita, apakah itu juga bagaimana cara memaafkannya Pak Haji? Dan lagi sudah itu yang melecehkan anak-anak kita, bagaimana kita akan memaafkan beliau-beliau itu? Terima kasih Pak Haji. Baik, ini pertanyaan yang bagus Ibu. Yang dimaksud memaafkan adalah orang yang menyakiti pribadi Ibu. Kalau orang melanggar sholat, ini urusannya dengan Allah, kita tidak bisa memaafkan. Orang berzina urusannya dengan Allah. Minuman keras, ini maksudnya orang yang menyakiti ibu, mengambil duitnya ibu, mencaci ibu, itu yang dimaksud. Kalau urusan dengan Allah kita tidak bisa memaafkan. Apakah kita bisa sudah maafin saja si pemabuk itu? Oh bukan begitu. Ini saja. Jadi kita memaafkan adalah jika ada orang mengambil hak kita, urusan kita, mencaci kita, mengolok kita, mengambil hak kita, itu yang kita maafkan. Kalau hak Allah tidak, misalnya apa-apa, anaknya pada tidak sholat, aku maafkan nak karena kamu tidak sholat, karena aku disuruh memaafkan. Oh enggak, salah. Anaknya mabuk, sudahlah nak, karena saya tadi dengar ceramah di masjid, aku harus menjadi orang memaafkan, maka kamu mabuk, enggak apa-apa. Oh ini urusan dengan Allah, enggak bisa ini. Maksudnya memaafkan adalah urusan pribadimu. Ini memaafkan. Adapun memandang orang bermaksiat, pandangan kita, pandangan kasih sayang. Yang kami maksud misalnya, sejahat apapun penyebar narkoba, ketahuilah, hendaknya kita tetap mendoakan. Kalau dihukum, hukuman, ini masalah hukum. Tapi pernahkah kita mendoakan lintasan di hati kita? Ya Allah, semoga penyebar narkoba itu tobat. Nah, ini yang kita maksud. Kalau hukuman tetap ditegakkan. Kalau ada orang ada orang misalnya mencuri, dalam hukum Islam dipotong tangannya. Iya. Tapi mendoakan ini tanda kebersihan hati, jarang dicampur aduk. Jadi kalau ada orang bermaksiat, urusannya dengan Allah. Cuman kita tetap mendoakan doa kebaikan. Pemabuk kita doakan kebaikan, penjudi kita doakan kebaikan, pemakan riba, narkoba dengan riba tidak beda. Dan sekarang ada lembaga-lembaga yang menyebarkan riba, jahat. Tapi kita ketahuilah, tidak boleh kita doakan doa yang jelek. Mohon maaf, mungkin ada di antara yang hadir ini, termasuk donatur masjid ini, masih urusan dengan riba. Apakah kita akan doakan dengan doa kehinaan? Oh tidak. Ya Allah, berkat mereka hadir di majelis ini, ya Allah, hentikan dia dari riba. Begitu. Ini maknanya. Loh, kalau maafkan di salah tempat bermasalah, nanti ada saya tuh sabar. Kenapa? Saya punya anak 5 pezina, pemabuk, pejudi, semuanya sabar. Oh bukan sabar, Anda dungu. Sabar adalah berurusan dengan dirimu sendiri. Jika hartamu diambil, kemudian warismu direbut, Anda digunjing, Anda diolok, urusan pribadi, itu yang perlu kita menata hati kita untuk memaafkan. Tapi kalau urusan dosa dengan Allah, kita tidak bisa memaafkan, urusannya dengan Allah. Tapi orang yang dosa kepada Allah, wilayah kita adalah wilayah mendoakan. Bahkan sebelum menghukum,
Ini termasuk yang biasa juru dakwah. Juru dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan datang ke satu tempat untuk menghentikan kemungkaran. Bagus. Kalau memang dia adalah berlebihan, tapi ingat, jangan lupa, di tengah malam engkau harus mendahulukan doa dulu. Sebelum kita ke tempat tersebut, kita berdoa. Kalau kita belum berdoa, bohong kita. Kita hanya pengen pamer, besok pengen dilihat di koran. Disebut enggak kita kemarin demonstrasi ini? Loh. Awas, hati-hati. Jadi kalau kita ingin menghentikan kemungkaran, ingat, kita harus berdoa dulu. Barangkali sebelum kita datang, dia sudah berhenti. Jadi harus dibedakan ya, antara dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa pribadi, dosa kepada kita, itu yang harus kita maafkan. Jangan nyimpan dendam kepada siapapun dari manusia. Kalau orang dosa kepada Allah harus dihukum sesuai dengan aturannya. Cuman sebelum kita menghukum, yang menghukum ada sendiri. Tapi ingat, sebesar apapun dosa orang itu, hendaknya kita membiasakan dengan mendoakan doa kebaikan. Kita sering lupa, Imam Hasan Basri pernah bercerita, kalau seandainya aku punya doa yang pasti dikabul, satu doa saja, niscaya yang aku doakan adalah semoga pemimpinku benar. Lah kita tuh jarang mendoakan pemimpin, kita kerjaannya mencaci maki saja. Kalau seandainya serempak mendoakan kok ada yang diterima oleh Allah, subhanallah. Umar bin Khattab yang jahat dengan Nabi berubah menjadi pecinta Nabi SAW. Kita lebih dahulu mencaci, setiap hari mencaci, mengolok mencaci, habis. Sampai saya tidak sempat baca WA, setiap hari ada olahan cacian. Saya ingin bahasanya doa, jika ada orang berbuat doa. Adapun merubah kemungkaran, ya ada babnya sendiri. Tapi jangan lupa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Buya. Dosa ghibah sangat besar sekali. Bila mana antara A dan B mengghibah si C, A dan B ingin tobat, meminta maaf kepada si C, tapi si C mendesak, kesalahan kamu apa kepada aku? Padahal bila mana diungkap sangat menyakitkan. Terima kasih. Memang ilmu itu harus ada. Tobat kepada Allah pun ada dua cara. Tobat kepada manusia, tobat kepada Allah ada caranya, tobat kepada manusia ada caranya. Kalau salah guru bermasalah, contohnya tobat kepada Allah, orang melakukan zina. Dalam hukum had dicambuk yang tidak pernah menikah, yang sudah menikah dirajam. Itu kapan itu? Jika ditemukan dengan 4 saksi atau ikrar, mengakui. Dan mengaku pun tidak diharapkan dalam Islam. Sebaiknya orang itu menutup aibnya. Mungkin ada seorang pezina, tapi oleh Rasulullah ditutupi. Jadi mengangkat perzinaan di mahkamah itu tidak diharap. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku terpeleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya pegang-pegangan. Mau dialihkan oleh Nabi. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya, fatahhirni, bersihkan kami. La'allaka qabbalta, mungkin kamu nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya ya Rasulullah. La'allaka faqatta, mungkin tidak sampai masuk ke tempat itu. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya sampai 4 kali. Sampai Nabi bingung. Hal fi aqli syai'? Apakah benar akalnya? Sehat orang ini? Benar ya Rasulullah. Fa'akim alaihil had, kemudian tegakkan had setelah 4 kali. Artinya apa? Dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Jangan seperti sebagian orang, tobat saja kalau kamu zina biar dicambuk di depan masjid sana. Siapa yang ngajari begitu? Aib hendaknya ditutup. Kalau ada orang kepleset dalam zina, sudahlah, nggak usah ngaju ke mahkamah minta dicambuk, cukuplah engkau menyesal mengadu kepada Allah dan tutup aib itu. Dan kita pun wajib membantu untuk menutup aibnya. Ditutup sehingga di esok hari, sehingga di kampung tidak tahu kalau dia orang jahat, orang jelek. Lah kadang nggak ngerti, tobatnya ngaku saya berzina, sak kampung ketawa semua, sak mbahnya malu, sak ibunya malu, sak ponakannya malu. Jadi tobat harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya bermasalah. Jadi tobat dosa kepada Allah nggak usah diceritakan kepada manusia. Zina, mabuk dan sebagainya. Ada orang punya pengalaman zina, punya pengalaman mabuk, nggak usah kau ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup ceritakan kepada Allah. Ini cara tobatnya. Hati-hati. Jadi tobat ada caranya, nah ilmu. Insya Allah kalau ada silsilah pengajian, ada silsilah tobat, rinci nanti gimana cara tobatnya. Bahkan kita wajib menutup. Mohon maaf, kalau ada orang konsul kepada saya tentang perzinaan, haram bagi saya cerita kepada istri saya. Saya bagian masuk neraka dengan dia. Apalagi menggunjing kamu, tahu enggak kamu dia zina, dia selingkuh, hahaha. Padahal di pengajian neraka semuanya itu. Menggunjing, menyebar aib.
Bahkan kalau kita mendengar cerita orang berzina, hendaknya kita diajak janji, berjanjilah kau untuk tidak cerita kepada siapapun. Cukuplah Allah yang tahu. Menangislah, tapi saya ingin diampuni oleh Allah. Kalau kau nangis di malam hari akan diampuni oleh Allah. Perlu dicambuk? Tidak, tidak perlu dicambuk. Siapa yang mengatakan cambuk? Yang mengatakan dicambuk adalah yang ditemukan dengan 4 saksi. Ada orang, 4 saksi artinya hayal. Hukum cambuk itu ada 2, ditemukan 4 saksi sama ikrar. Ikrar itu ngaku karena kebodohannya. Saya berzina, saya berzina, saya berzina. Bahkan zina hendaknya ditutup-tutupi, mabuk ditutup. Cukup dengan Allah. Ini cara tobat. Kalau salah bermasalah, kita menemukan satu kiai, kamu harus dicambuk di depan orang. Kenapa? Seorang ibu melakukan zina, akhirnya bilang sama kiai, suruh nyambuk anakmu saja. Berarti anaknya jadi merendahkan nanti. Ibunya berzina, ibunya berzina. Ini kedunguan seorang ustadz. Hati-hati. Hal itu harus ditutup. Termasuk dosa kepada manusia ada caranya. Contohnya menggunjing. Ibu yang bertanya, yang dimuliakan oleh Allah tadi bicara tentang narkoba. Itu dosa jelas. Ada dosa ini yang dosa besar tapi jarang dibicarakan. Orang kalau misalnya hanya masalah perampokan kan heboh ya. Apalagi narkoba heboh. Jangan dianggap sepele. Di sana ada dosa yang jarang dibicarakan. Contohnya riba tadi. Mana lebih gede dosa riba dengan dosa misalnya? Apalagi menggunjing. Gunjing itu dosa gede. Makanya kita punya silsilah dosa-dosa besar yang hampir tidak pernah dibicarakan. Ada. Termasuk diantara menggunjing. Menggunjing itu Bu, misalnya apa? Yang ngomongin orang lain, tetangga. Kamu tahu enggak dia? Hai, hai, hai. Tetangga begini. Menggunjing. Di mimbar pun orang bisa menggunjing, dimanapun tempat dia bisa menggunjing. Oh, hati-hati menggunjing, menggibah seseorang. Nah, ini cara bertobatnya. Kalau kita menggunjing seseorang bagaimana? Kalau saya jawab tidak bisa di stop. Ini pembawa acara yang menyetop saya. Jawaban saya kalau tidak sempurna saya tidak akan ya. Mau datang ngomong saya stop dulu. Sebab saya tidak akan mau jawaban tidak tuntas, nanti orang salah paham. Saya hubungkan dengan yang lainnya. Jadi kalau tobat dari mencuri misalnya, saya mencuri duitnya seseorang, ini saya selesaikan sekali. Kalau tobatnya adalah cukup, uang itu engkau kembalikan, tidak usah ngomong, itu dulu curian saya. Sebab kalau kita ngaku nanti dibilang, oh jangan-jangan yang lain juga kamu yang mencuri, kan gitu nanti. Jadi cukup kembalikan nama rekeningmu berapa, ini kembalikan saja. Lah tobat menggunjing diajar oleh Nabi. Kalau kita menggunjing seseorang, naudzubillah, dosa gede, jangan ngomongin seseorang, jangan ngomongin zinanya seseorang, naudzubillah, ini busuk, jiwa busuk. Kalau ada kita pengen tobat, kita terlanjur menggunjing seseorang, dilihat orang itu tahu atau tidak kalau kita menggunjing. Kalau dia tahu kita menggunjing, kita langsung datang ke sana dan menjelaskan, minta maaf saya kemarin gunjing. Kalau dia tahu. Kalau orang tahu, orang itu tidak tahu, maka tidak usah diceritakan, cukup dengan 2 hal. Itu Nabi yang ngajarkan. Yang pertama, sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Sederhana. Di mana kemarin kita sebut kejelekannya? Di mimbar ini. Kita balik. Mohon maaf ralat, kemarin saya ngomongin ibu yang di sana, ternyata saya salah. Itu ternyata ibu solehah baik, dibalik. Sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Yang kedua kata Nabi, istaghfirluh, mintalah ampun untuknya. Nggak usah ngomong, Waalaikum Pak, ngapain kamu sini? Maafin saya ya. Ngapain kamu? Saya menggunjing. Oh jangan-jangan kamu setiap hari gitu ya? Oh, gitu. Nggak bisa dia, nggak bisa nerima. Jadi tidak usah ngomong ke dia, sebab kalau kita ngomong nanti malah jadi rame. Cukup lakukan 2 hal, sebutlah kebaikan di tempat Anda menyebut kejelekannya yang pertama, yang kedua istighfarlah untuknya. Makanya ibu, kalau terlanjur kita ngomongin orang lain, langsung semalam kalau ya Allah astaghfirullahaladzim li walah, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, karena aku telah menggunjing dia, ampuni dia, ampuni dia. Kalau Anda ingin selamat, supaya tidak muncul kebencian terus, permusuhan. Naudzubillah, masih ada waktu? Kalau ada waktu, saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kepada Al Mukarram, saya mau bertanya berkaitan tentang masjid. Bagaimana hukumnya masjid yang dialih fungsikan atau dibuat gedung serbaguna? Mungkin karena ada masjid yang baru, yang lama dialih fungsikan, atau mungkin karena 2 tingkat masjidnya yang bawahnya diserbagunakan. Bagaimana hukumnya dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid harus dibangun di tanah wakaf untuk masjid. Jangan membangun masjid di tanah yang tidak wakaf, itu salah yang bangun. Dolim. Mengumpulkan dananya orang dibangun, mohon maaf, kita tidak tahu ini tanahnya sudah wakaf. Tanah sudah wakaf ini. Harus tidak membangun masjid kecuali di tanah wakaf. Ini kaidah.
Sebab harus membangun masjid di tanah yang diwakafkan untuk masjid. Kalau tidak nanti akan dijual sama pemilik tanahnya. Bangunan ini akan sia-sia. Maka ini adalah kaidah. Tidak apa-apa, tinggal nyusulkan nanti bagaimana dibebaskan tanahnya ini lalu dijadikan wakaf. Alhamdulillah ada yang bertanya, ini kesempurnaan. Sebab banyak salah, masjid dibangun tanah yang tidak wakaf. Akhirnya giliran orang tuanya meninggal disengketa. Akhirnya tanahnya mau dijual. Bahkan ada pondok dijual 4 miliar. Berapa miliar? Gara-gara belum diwakafkan. Maka hendaknya masjid harus tanah wakaf. Sebab makna masjidiyah itu harus dengan wakaf. Syaratnya harus diwakafkan dulu. Baru nanti punya makna masjid. Kecuali kita hanya membangun musola. Musola bisa. Hari ini musola. Musola itu adalah pasti di mall-mall ada musola. Besok menjadi gedung. Besok menjadi tempat jual beli. Di rumah kita ada musola. Besok menjadi kamar tidur. Musola itu tempat untuk sholat yang tidak diwakafkan. Jadi kalau tidak diwakafkan hukumnya musola. Kalau masjid hendaknya harus wakaf. Dan tidak bisa ditawar masalah ini. Sebab kalau tidak diwakafkan ini bermasalah. Kalau tiba-tiba orang yang punya ini nggak terima, naudzubillah berubah atau apa, nanti bisa dijual itu. Tanahnya bisa dipermasalahkan. Maka masjid harus tanah wakaf. Kemudian setelah masjid jadi tanah wakaf, tidak boleh dipindah kemanapun. Menurut 4 madhab semuanya tidak boleh dipindah dan tidak boleh diganti kepada apapun kecuali menurut madhab Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad, kecuali dengan 3 syarat. Tanah itu, lingkungan itu sudah tidak bermanfaat, mati. Sekarang malah kebalikannya, yang ramai malah dijual kan. Mati, tidak ada orang Islam di kiri kanan. Misalnya ada sebuah masjid, tak taunya karena sebuah satu kejadian tiba-tiba orang Islam pada pergi, di situ orang kafir tok kiri kanannya. Kemudian yang kedua adalah dipindah ke tempat yang lebih bagus. Pertama, lingkungannya tidak ada kaum muslimin yang bakal menghidupkan tempat itu. Kemudian yang kedua adalah dipindah ke tempat yang lebih bagus. Ketiga adalah sesuai dengan persetujuan pemerintah, dalam hal ini mungkin bahasa kita yang tahu tata letak kota. Jangan sampai mau dipindah tatonya apa? Dipindah ke tempat yang sempit. Harus ditempah ke tempat yang ini. Itu adalah syaratnya. Kalau masih makmur normal, di situ adalah kaum muslimin, masjid tidak boleh dipindah kemanapun. Adapun masalah bangun masjid, di bawahnya adalah wakafnya adalah wakaf untuk kepentingan masjid, lalu masjid, atasnya dibangun masjid, ini adalah diperkenankan. Misalnya ini adalah tanah untuk pembangunan masjid, baru pembangunan masjidnya di tingkat atas, bawahnya adalah untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pokoknya bukan untuk goyang pinggul deh. Sekarang ada masjid di bawahnya untuk sewakan untuk pengantin, sambil di sana, wah ini nasib ini. Yang paling gede dosanya adalah ketua masjidnya. Jangan jadi ketua masjid kalau begitu nanti. Ini problem ini. Kalau sampai masjid digunakan untuk, wah ini neraka ini, daftar ini. Karena orang lain nggak bisa ngelarang. Yang larang hanya yang ngurus masjid. Ini pengurus masjid kelihatannya masuk surga atau bikin neraka di sini. Tapi kalau untuk kegiatan pernikahan, bahkan kalau perlu membuat acara pernikahan yang islami, membuat semua programnya islami, pengen mengajari orang-orang agar nikah islami, bagus. Di bawahnya untuk itu, baru di atasnya masjid, ini benar. Tapi kalau masjid dipindah, tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram. Bahkan bukan di tanah wakaf, tidak boleh dipindah. Kecuali dengan catatan ke tempat yang lebih bagus dan dengan berlipat-lipat, itu pun adalah juga dilihat dari pemerintah. Sebab kadang-kadang ada yang jahat. Oh, dikasih tahu, ini tempat nggak berguna, dipindah aja. Setelah dipindah, tatonya ini jadi tempat istimewa. Berarti yang ngerti kan negara ini, pemerintah, tata letak kota dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dari ke depan insya Allah mudah ini disuarakan kepada masyarakat ini semuanya untuk menjadikan tanah ini adalah tanah wakaf dan diresmikan sampai hari kiamat adalah tetap masjid, tidak akan berubah kemana-mana. Ini saja insya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, ya Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana jika masjid dibangun dari harta riba? Apakah bangunan tersebut dihancurkan kembali atau gimana solusinya? Baik, harta riba tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Kalau ada orang tobat dari riba, misalnya ada orang punya uang di tempat yang riba, lalu dia pengen tobat hijrah, nilainya besar, miliaran. Maka ketahuilah uang tersebut jangan ditinggal di tempat tersebut, ambillah uang tersebut, akan tapi ketahuilah dan gunakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang sifatnya tidak mulia. Itu pun tidak boleh atas nama Anda yang punya riba tersebut.
Atas nama itu seperti memakai. Misalnya kita membuat jembatan. Cara membuat jembatan bagaimana? Jembatan umum atau selokan rendah itu. Selokan ini kita bersihkan selokan semuanya. Kita arahkan selokan, ada 1 miliar untuk selokan. Cuman jangan atas nama saya membantu selokan, sebab mengatasnamakan duit riba, make namanya. Anggap saja saya akan cari dana deh. Ya, saya jangan jadi panitia. Setiap hari pura-pura, oh alhamdulillah ada duit masuk, padahal dari ribanya tadi itu. Alhamdulillah duit masuk, alhamdulillah duit masuk. Orang nggak tahu kalau Anda yang punya riba. Baru buat selokan, riba untuk selokan. Tapi kalau ada barang haram sudah digunakan untuk sesuatu yang bagus, apakah harus dihancurkan? Jawabnya tidak harus dihancurkan. Sebab mungkin waktu memasangnya dia tidak tahu. Sebab sudah bercampur dengan harta yang riba dan tidak riba. Tinggal tobatnya jangan diulang lagi saja, sudah selesai. Selesai, nggak mungkin dihancurkan. Ini ada barang riba, ada bukan riba. Nah, tidak usah dihancurkan yang demikian itu. Kecuali bukan riba, haknya manusia. Ayo, kita bangun masjid dari kayunya orang, jebol tuh kayu. Nah ini, riba kan bukan ada urusan dengan orang per orang, beda. Jadi ini harus fikih ini jelas, membedakan. Kalau masjid ini dibangun dari batunya seseorang dari gunung itu, tatonya kita ambil di sini. Orangnya nggak terima, bongkar itu masjid, panitia yang tanggung jawab. Tapi kalau riba tidak, karena tidak ada hubungannya dengan orang per orang. Ini urusannya dengan Allah, sudah biarkan karena sudah jadi, tinggal tobat saja. Nanti panitianya hati-hati, beda ya. Kalau haknya orang haram, termasuk tanah gosok, wah ini musibah misalnya. Maka panitia harus segera membebaskan. Misalnya kayunya ini miliknya orang, gimana? Tombokin cepet biar orangnya rela. Kita cari. Kalau jebol kan sayang ya, ditombokin. Kalau riba nombokin ke siapa? Cukup istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulang lagi, selesai insyaallah. Dan semoga itu orang yang punya riba juga karena nggak ngerti pengen berbuat baik, semoga karena dia nitipkan riba biarpun itu haram, semoga jadi sadar, akhirnya dia tobat. Iya, dulu saya bantu 1 miliar ke masjid itu duit riba, saya nyesel. Bantu saya ini duit yang bersih, bangun pondok, hebat tuh orang. Dan diterima nanti semuanya jadinya jadi baik. Tobat itu menjadi kebaikan. Mohon maaf, orang membantu dengan riba kan dosa, nggak ada nilainya. Tapi setelah itu dia nyesel, tobatnya menjadi nilai. Maka yang penting nyesel, tobat. 1 miliar riba menjadi ada pahalanya karena tobat. Nyesel, saya melakukan dosa dulu, saya riba, saya berhenti sekarang dari riba. Dengan berhenti semua kebaikan yang dilakukan dengan haram jadi pahala karena ada taubat ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi yang mau tanya terakhir? Oke Pak, silakan Pak. Itu ada ibu tanya tuh. Itu ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu yang diberikan. Berhubungan dengan tausiah Pak Buya yang nomor 3, mengingatkan. Pertanyaan saya punya seorang teman mu'alaf. Tidak berapa lama karena dia berbuat banyak bantuan kepada sebuah keluarga itu menghajikan dia. Sepulang dari haji, dia berjilbab. Tapi seminggu kemudian dia tidak memakainya lagi. Saya sebagai teman karena mencintai dia, saya bilang pakailah terus karena kamu sudah menunaikan ibadah haji. Apa jawabnya? Sok tahu loh gitu. Saya sebetulnya kalau mau sakit hati. Tapi sekarang saya menanyakan sama Pak Buya, apakah terus saya mengingatkan? Apa saya cukup berdoa sama Allah, ya Allah bukakanlah hatinya. Terima kasih ya. Insyaallah pertanyaannya. Doa Doa terus ibunda yang cintai, ibunda yang kami cintai, doa terus satu. Yang kedua di dalam mengingatkan harus ada kaidah. Anda mengingatkan karena Allah, baik. Kalau orang mengingatkan karena Allah, ini kaidah dalam motivasi dakwah kami. Kalau kita melihat orang salah, jangan kau pandang dia dengan pandangan merendahkan. Tapi pandanglah dengan kasih sayang, maka ditumpangi dengan doa satu. Kemudian jika Anda ingin mengingatkan dia, ingat karena Allah, bukan karena ingin pamer kebaikan, pamer ilmu. Bagaimana agar kita mengingatkan karena Allah? Kalau Anda mengingatkan seorang yang bersalah sekali, Anda dapat pahala biarpun orang itu tidak dengar. Anda mengulang 2 kali, pahalanya utuh biarpun orang itu tidak dengar. Anda mengingatkan 3 kali, pahala dapat lagi utuh biarpun orang itu tidak dengar. Keempat kali jelkit ngomongannya, lebih gede pahalanya. Ayo. Tidak boleh putus asa dan boleh berhenti. Cuman tidak boleh berhenti. Jadi Anda
Kalau Anda masih sakit, diragukan nanti. Saya tidak perlu pahala, berarti wah jelekit dia. Tambah gede pahalaku. Gitu saja. Tambah besar pahalaku. Itu menjelekit tambah gede pahalaku. Satu. Kemudian dalam menyampaikan kebenaran ada dua kaidah. Ibunda yang kami cintai, dalam menyampaikan kebenaran ada dua kaidah. Satu, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya kalau kita ingin ngomong kepada seseorang, ambil waktu yang tepat. Jangan waktu istri bersalah langsung diingatkan, marah itu. Mungkin lagi mesra dengan istri, lagi cubit-cubitan dan sebagainya, baru ngingetin istri. Atau suami juga begitu, kalau ngingetin suami, jangan kalau ngingetin orang di saat salah langsung. Jadi cari waktu yang indah untuk mengingatkan. Satu. Yang kedua, untuk mengingatkan orang lain adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Jangan sok jadi pahlawan ingin menyelesaikan semuanya. Kadang karena faktor kedekatan mungkin kita akan tidak diterima, tapi mungkin orang lain atau orang lain, kita cari siapa yang kira-kira bakal didengar oleh dia. Atau dengan mohon maaf menulis surat cinta yang indah. Assalamualaikum saudariku yang aku cintai, aku kenal kamu lama dan sebagainya. Dan bagiku engkau adalah hadiah besar untukku. Karena engkau dari agama ini tiba-tiba masuk Islam, engkau sungguh tidak punya dosa. Dan dosaku lebih banyak daripada dosamu. Karena seorang mu'alaf diampuni oleh Allah panjang lebar. Dan sungguh aku sangat mencintaimu, cinta karena Allah. Kemudian setelah itu terakhir, wahai saudariku yang kucintai, aku akan menyampaikan sesuatu dan mohon jangan diambil hati. Kalaupun ternyata menyakiti hatimu, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Masalah apa? Masalah kerudung. Di ujungnya akhirnya dia itu mau marah sudah halus dari awal. Kalau dari awal tidak enak langsung, sok bener loh kamu kayak ustadzah aja, baru ngaji 2 kali, karena kita yang salah. Kadang kita itu menyampaikan kebenaran nggak sabaran, pengen langsung. Sampai kadang-kadang ada orang, Buya tolong nasihati suami saya. Baik, saya sudah tahu suamimu, tapi kamu diem saja. Gara-gara saya tidak ngomong apa-apa, kok Buya tidak nyinggung apa-apa, kenapa nih? Saya itu kalau ngomong harus tepat waktunya. Pertemuan pertama saya tidak boleh ngomong masalah itu. Saya bikin pokoknya suamimu datang lagi ke saya nanti. Nanti itu suaminya datang sendiri karena deket. Jadi menyampaikan kebenaran itu jangan sok. Jangan mentang-mentang lidah kita fasih, punya wibawa. Ngerti tidak? Sini, tak sodain. Kamu tidak boleh begini. Nggak masuk di hati. Ada strategi masuk di hatinya seorang itu. Nabi mengambil hati itu penting. Kata Nabi, mengambil hati. Bagaimana orang mendengar nasihat kita, dia langsung bisa mendengarnya dan tidak menyakiti. Jadi ada 2 kaidah. Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu, ambil waktu yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Mungkin orang lain yang lebih hebat, atau mungkin dengan surat, atau mungkin dengan apapun, pokoknya bukan dirimu sendiri. Mungkin itu adalah cara mengingatkan kebaikan. Allah alam bisawab. Baik, zuhurnya jam berapa? Zuhur jam berapa? Sebelum zuhur 11.49 zuhur. 11.49. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Zuhur jam berapa? 42. Sudah kalau begitu. Kalau 42 sudah waktu zuhur. Baik, kita tutup dengan doa. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusra alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kami mohon, kumpulkan kami kelak di surga ya Allah bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau kumpulkan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, pandanglah kami dengan cinta dari-Mu ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dan agar kami bisa saling mencintai. Jauhkan kami dari kebencian di antara kami, jauhkan kami dari dendam di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami, dan jika ada orang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kami, jadikan kami mudah melupakan itu semua, dan kami tidak akan mengingat lagi ya Allah. Dan kami mohon
mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Kami mohon jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jauhkan kami dari berurusan dengan riba ya Allah. Jauhkan kami dari menggunakan riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang telah Kau pilih kumpul di tempat ini ya Allah, ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ganti ya Allah, jauhkan dari riba, dan dengan keberkahan harta yang melimpah tanpa urusan dengan riba ya Allah, harta yang menghantarkan ke surga ya Allah. Dan bencikan kami kepada riba ya Allah. Dan siapapun yang berurusan dengan riba, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang hadir di majlis mulia ini lalu masuk neraka ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari mabuk-mabukan, jauhkan kami ya Allah dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang rendah, zina yang hina busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Hentikan dari kebusukan zina, buka pintu halal untuk mereka. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, hingga di akhirat tidak Kau siksa lagi. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah pintu halal. Dan kami mohon jauhkan kami dari membicarakan orang berzina, jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, jauhkan kami ya Allah dari membicarakan orang berzina ya Allah. Kami mohon jaga anak kami dan keturunan kami dari kehinaan zina, dari minuman keras, dan jauhkan kami dari meninggalkan solat. Ramadan sebentar lagi tiba, kami mohon jadikan kami ya Allah ahli qiyam wa siyam, ahli puasa dan ahli bangun malam di bulan Ramadan. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini, di masjid ini Allah, ya Allah, apakah berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai ada satu pun yang berjuang di sini tanpa ikhlas ya Allah. Kami tidak rela jika kebaikan mereka tidak Kau terima ya Allah. Kami ingin kebaikan mereka Kau terima. Jadikan ahli ikhlas ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Dan kami mohon jadikan pejuang di sini saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan penuh pengabdian ya Allah, saling mengabdi, saling berkasih sayang, saling menghargai ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami takut di alam barzah, semua yang mati membawa dosa akan tersiksa di alam barzah. Kami mohon ya Allah, bersihkan dosa kami di dunia ini ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga kami dan orang tua kami. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali sudah Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.